Damai di hati. Saudara-saudara, saya merasa terhormat dan sangat berbahagia boleh diberi kesempatan untuk melayani saudara-saudara di sini. Dan ada tema yang akan kita refleksikan dari bacaan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Temanya sederhana, hidup ini diimani, diamini, dan dinikmati. Karena hidup ini anugerah. Saya mulai refleksi ini dengan sebuah cerita. Ini percakapan atau dialog antara dua pegawai PUPR, antara Bapak Yani, bagi saja nama saya, dan Ibu Novita, nama istri saya. Percakapannya begini. Saat di kantor PUPR, seorang bapak yang namanya Pak Yani, ia terkenal rajin, tapi suka mengeluh. Suatu waktu dia mengeluh pada Ibu Novita, dia bilang begini, sambil menghela nafas panjang, dia bilang begini, "Bu, hidup ini makin lama makin berat, no. Proyek belum cair, jalan banyak yang rusak, gaji dapat rasa cuma berupa numpang lewat begitu." Ibu Novita bilang begini, "Pak Yani, hidup ini mesti disyukuri." Nah, gitu. Ya. Lihat, coba ngana rasa. Tuhan masih kasih napas pengana, masih kasih keluarga yang sehat-sehat, nape keluarga. Dan orang dua masih kerja, sehat tuh. Pak Yani bilang begini, iya betul no ibu betul, tapi lain-kali kita jerasa ini hidup ini seperti jalan provinsi, lubang-lubang, bikin sakit pantat, bikin sakit punggung. Di tengah percakapan itu datang kepala bagian. Dia bilang begini, sambil senyum, dia tak marah walaupun dia tidak dengar. Dia bilang, "Pak Yani, jangan kok cuma fokus pada jalan yang rusak. Mana lihat juga ada beberapa tempat tuh orang superbaiki. Ini hidup sama no dengan itu. Ya. Ngana jangan cuma lihat yang kurang, tapi coba kok ngana nikmati ini hidup ini, ya, sebagai anugerah. Nikmati yang sudah Tuhan bereskan." Nih Pak Yani tersenyum, dia bilang begini,
Iya Pak, mulai hari ini kita mau bersyukur. Asal mau bersyukur mah dia pakai kata asal. Asal jangan suruh tambal sulam deh, ini orang kehidup tiap hari. Saudara-saudara, apa yang tersirat dari cerita pendek ini? Kadang hidup kita memang seperti jalan yang belum diaspal. Banyak tantangannya dan banyak lubangnya. Tapi kalau kita lihat dengan iman dan rasa syukur, kita sadar Tuhan selalu mengirim kontraktor kasihnya. Jangan tengok begini kontraktornya, tengok ini. Tuhan selalu mengirim kontraktor kasihnya untuk meratakan dan memperbaiki hidup kita. Jadi, hidup ini bukan proyek gagal, tapi hidup ini adalah proyek kasih karunia. Itulah anugerah. Saya akan baca Mazmur 103, ya, itu pengantar. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2023. Kebanyakan dari kita masih menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1971. Banyak yang belum lahir di sini. Begini, 103 ayat 1 sampai 5. Tuhan penyayang dan pengasih, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tadi saya sudah memulaikan dengan cerita, dan ada kata kunci di situ. Kata kuncinya yaitu anugerah, ya. Jadi hidup ini diimani, diamini, dan dinikmati. Karena hidup ini anugerah. Apa sih anugerah itu? Menurut saudara-saudara, saya punya cerita tentang anugerah ini. Jadi kita bercerita saja ya, sebagai bagian dari refleksi. Ceritanya begini. Ada seorang bapak yang punya anak tunggal satu. Kemudian anak satu-satunya itu dibunuh oleh seseorang. Nah, seseorang ini karena melakukan kejahatan, dia pantas dihukum, gitu ya. Tapi sebelum dihukum, dijatuhi hukuman, si bapak ini
Oleh karena belas kasihan, mercy, ada yang nama mercy di sini? Ada ya? Oleh karena belas kasihan, mercy, si Bapa ini mengampuni si pembunuh. Karena mendapatkan pengampunan, si pembunuh ini tidak jadi dihukum. Tidak jadi dihukum. Dan ketika tidak jadi dihukum, si Bapa ini yang sudah mengampuninya karena belas kasihan tadi, mercy tadi, Bapak ini kemudian membawa si pembunuh itu ke rumahnya untuk menggantikan anak yang dibunuhnya. Itu grace. Ada grace di sini? Ada? Iya. Itu grace. Itu anugerah. Pertanyaannya, siapa pembunuh? Siapa yang dibunuh? Siapa Bapak yang penuh anugerah itu? Siapa menurut saudara? Siapa Bapak itu? Ya, siapa? Yang tertunjuk tadi kan, kontraktor kasih. Dia Bapak itu. Lantas yang dibunuh siapa? Hah? Siapa? Siapa yang dibunuh? Anaknya. Siapa anaknya itu? Yesus Kristus. Pertanyaan terakhir, siapa pembunuhnya? Siapa? Siapa? Saya dan kamu. Kita. Torah. Manusia berdosa. Jadi saya dan saudara-saudara ini adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia itu. Kita inilah orang-orang yang hidup karena grace itu. Ya. Cuma praktik hidup kita tidak semulus apa yang kita percayai dan apa yang kita yakini. Apa yang tidak mulus itu? Misalnya contoh, saudara minta maaf ya, mudah-mudahan di sini tidak. Saudara disakiti oleh istri atau suami saudara. Ada yang pernah disakiti suaminya di sini? Ada? Ada yang pernah tersakiti oleh istrinya di sini? Ada? Mengaku coba. Ada yang merasa tersakiti oleh karena pacarnya? Banyak. Ya, itu tersakiti. Dalam keadaan tersakiti yang berat, itu biasanya seperti tidak ada pengampunan. Ya. Contoh, DP suami so keluar rumah, nggak pulang-pulang so 1 bulan karena bermasalah dengan istri. Kemudian si suami ini dia sesuka mau pulang, mat dia takut. Jalan satu-satunya adalah dia di Pak Pendeta. Dia di Pak Pendeta, dia bilang ini, Pak Pendeta, kita minta tolong. Boleh kok dibilang kepada istri, kita mau pulang di rumah. Kita mengaku kita salah. Dia mengaku betul dia salah. Kita salah Pendeta, kita salah sekali. Kita selalu menyakiti kita punya istri. Kita salah. Kita
mau minta ampun pada Dia. Kita meminta ampun pada Tuhan. Kita meminta maaf pada Dia. Jujur sekali nih, ini Bapak ini. Kita salah, semua ngaku betul dia salah. Kita meminta ampun pada Tuhan. Kita meminta maaf pada istri. Kita semua bertobat. Aduh, gagah sekali. Pendeta ketuk pada istri. Bu, pendeta kan sudah tahu dong persoalan 1 bulan ketuk. Bu, Bapak suka mau pulang. Dia ada cerita ke kita, begini bla bla bla. Ya dia cerita ulang kan tu, no? Kamu DP istri bilang, Ibu Kak Stonya pernah merasa sakit seperti kita. Man kalau dia bilang begini, boleh nak kasih kesempatan kita 3 hari, kita mau berpikir-pikir, mau merenung-renung, apa kita mau akan dia bermaksud. 3 hari sudah, 3 hari. Ya. 3 hari kemudian pendeta datang. Bu, bagaimana Bu? So ada jawaban. Ibu bilang begini, pendeta, kita sudah merenungkan. Kita so ampun akan no bagi dia. Pendeta betul so senang no. So, kita so ampun akan. Berarti kalau so ampun akan so apa itu? Ampun akan karena apa? Kalau cerita tadi kan, dia ampun akan karena apa? Karena ada Tante Grace di situ. Ada Tante Mercy di situ. Sorry, ada Tante Mercy toh. Jadi ini ibu ini karena dia belas kasihan, dia ampun. Iya, kita ampun akan. Itu pakai apa Pak? Tadi marah. Bu, pendeta bilang lepas tapi suami itu jam pulang rumah, jam kita dola dengan sabel. Jadi ini kok saudara-saudara, ini ibu ini dia tembus tembok Mercy sebenarnya kan? Tembok Mercy ya. Karena belas kasihan. Dan dengar begitu cerita tuh, dia suami minta ampun ke Tuhan, dia meminta maaf ke istri, dia mau bertobat. Siapa yang nak mau tetafori kalau dengar begitu tuh? Karena itu dia kasih ampun. Mana paling setengah mati kok dia mau tembus tuh temboknya Tante Grace tadi. Itu paling susah. Kamu tanya Pak saudara-saudara, kalau dia kasih pengampunan, mau tanya, dia tembus tembok Mercy dengan tembok Grace atau cuma sampai di Mercy? Ya kita sosial maaf dia. Kita sosial ampun. Man bilang kepada dia, jangan lewat tapi muka, tamu skop pada dia. Jadi yang masih so kasih ampun, dia masih menyimpan rasa dendam, dia masih menyimpan rasa amarah. Pertanyaannya, bagaimana dia mau menikmati ini hidup ini? Betul tidak? Betul. Bagaimana dia mau nikmati ini hidup kalau DP hati ini punya penyakit? Ya. Kan orang hati ini banyak penyakit, antara lain yaitu tadi angkuh, iri, dengki, semua kedengkian ini. Ya. Jadi dari rasa dendam itu, dari rasa marah timbul rasa dendam, dan dari rasa dendam timbul kedengkian. Itu penyakit, Bapak. Nah, kalau orang berpenyakit seperti itu, bagaimana orang mau menikmati hidup? Kamu tanya. Kalau orang hati berpenyakit, angkuh, orang anggap semua orang di bawah kita sangat sombong, rasa iri, dan punya kedengkian, mau menikmati bagaimana ini hidupnya? Nah, karena itu Bapak Ibu, kita akan belajar berefleksi dari bacaan ini. Tidak lama, sabar-sabar. Semua olahraga atau sekolah olahraga ini? Maksudnya ada olahraga kan? Iya.
saudara-saudara, memang hidup ini penuh dengan tantangan, ya, pasti. Dan kita mudah terjebak, ya. Kita mudah terjebak pada soal pekerjaan yang berat, pergumulan di rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, kakak adik yang dalam hubungan kakak adik, juga persoalan ekonomi, bahkan kesehatan. Relasi kita kurang harmonis dengan orang lain, ya. Namun saudara-saudara, dalam Mazmur yang kita baca ini, Daud mengajak kita untuk memusatkan hati bukan pada beban hidup. Memusatkan hati bukan pada beban hidup, melainkan pada anugerah Allah itu. Ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 ini merupakan seruan penuh syukur yang mengingatkan saya dan saudara-saudara bahwa hidup adalah anugerah, bukan hasil usaha dan jerih payah kita sendiri. Kita diampuni dari dosa, kita disembuhkan dari penyakit, kita ditebus dari lubang kebinasaan, dan kita dikenyangkan oleh kebaikan, bahkan dibaharui olehnya seperti burung rajawan. Nah, kalau demikian, hidup yang diimani itu seperti apa? Saudara-saudara, mengimani hidup itu berarti menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi, suka maupun duka, itu berada dalam kendali Tuhan. Misalnya contoh, saudara, hubungan suami istri lagi tidak bagus, hubungan kerja tidak bagus, keadaan ekonomi tidak bagus. Kita mengimani bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ya, kita harus mengimani bahwa Tuhan mengizinkan pergumulan hidup itu ada pada saya dan saudara-saudara. Pergumulan keluarga, pekerjaan, relasi. Ya, kita mesti imani. Kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Itulah yang diamini. Ya? Karena kita mengimani, kita juga mengamini bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya dan saudara-saudara. Ya. Kita mengamini hidup ini berarti kita menerima dengan tulus bahwa segala sesuatu adalah bagian dari rencana Tuhan. Kita tidak mengeluh berkepanjangan, tidak menyesal berkepanjangan, tapi kita belajar berkata amin atas setiap kehendaknya. Karena terus mengimani bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya. Saya sakit. Kalau mau kesaksian pribadi, saya sudah 7 tahun kanker. Sudah lihat kita sehat. Kita sudah 3 kali belata di leher karena kanker tiroid. 9 kali ablasi. Sampai sekarang udah 2 tahun ini minum obat kanker. Obatnya kecil, tapi harganya kalau di pasaran 850.000 satu kapsul. Tiap hari saya harus makan. Sudah 2,5 tahun. Tapi syukur ada BPJS. Banyak mati kita. Karena pada 40 hari pertama dokter kasih resep 2 kali 1. Jadi 1 hari pernah 40 hari 1.600.000 berapa? 850 kali 2 1.700.000 1 hari.
sampai sekarang. Tapi sudah lihat kita berpenyakit tidak? Ya? Enggak toh? Tidak boleh berpenyakit kita. Ya, enggak. Orang tahu kita sehat. Tapi badan ini penuh dengan radioaktif. Itu ablasi itu Bapak Ibu. Itu terapi radioaktif. Pada tubuh saya diracuni oleh serum radioaktif selama 9 kali dalam 5 tahun. Ya. Seperti itu. Kenapa saya bisa bertahan? Karena hidup ini anugerah. Masuk di kantor sinode dapat tanggung jawab lagi, dapat PLT lagi, gereja lagi naik-naik gunung, batu-batu, bengkok beginilah tuh jalan. Ya. Begitu. Saya yakin semua di sini orang stres. Siapa yang mau mengaku dia tidak stres di sini? Semua orang stres. Tapi kenapa orang bisa kerja? Kenapa saudara bisa duduk di sini beribadah? Pertanyaannya itu. Kenapa? Karena saudara dan saya orang-orang yang dimampukan untuk mengelola stres sehingga tidak depresi atas persoalan hidup, atas tekanan hidup, sehingga duduk manis dengan kita di sini. Masih masuk kantor, masih bisa bernyanyi, bermusik. Padahal stres di rumah, di pekerjaan juga. Kenapa? Karena sadar atau tidak saudara menikmati hidup ini sebagai anugerah. Coba kalau saudara tidak mengimani, coba saudara tidak mengamini, tidak akan menikmati hidup ini. Tapi kalau saudara menikmati, itu karena saudara mengimani dan mengamini. Ya. Kenapa hidup ini dinikmati? Ya, orang penapas ini Bapak Ibu, tanya tahu besok siapa giliran Tuhan mau panggil. Betul tidak? Ada tuh baru habis khotbah, plak, ayo habis. Itu. Ada tuh sementara antar otor kan kita bukan meninggal karena celakanya, tapi dapat anfal tiba-tiba untuk berpohon misalnya. Padahal tak boleh cerita. Ya. Hidup ini anugerah. Jadi jangan sia-siakan. Ya. Hidup adalah anugerah, maka layak untuk dinikmati. Bukan sekedar bukan sekedar dijalani. Gitu? Saya ulang ya. Hidup ini adalah anugerah, maka layak untuk dinikmati. Bukan sekedar dijalani. Kalau dijalani ada stres berhari-hari, pekerjaan tidak selesai, sudah dikejar oleh waktu. Ini doi, ini minta mau pertanggungjawabkan bagaimana stres. Ya. Tapi kalau orang menikmati, sehat orang berpikiran. Ya. Menikmati hidup bukan berarti hidup mewah, tetapi hidup yang mampu bersyukur atas hal-hal kecil tadi. Sama dengan itu percakapan tadi antara Bapak Yani dan Ibu Novita, kemudian ditimpali oleh kepala bagian. Jadi menikmati hidup bukan berarti hidup mewah, tapi mampu bersyukur atas hal-hal kecil. Selama nafas hidup masih ada, selama kita didukung oleh suasana pekerjaan dan juga suasana keadaan keluarga. Mari saudara-saudara,
Kita seperti Daud. Kita berkata kepada diri kita sendiri, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Hidup ini bukan beban tapi berkat. Hidup ini bukan kutuk tetapi kasih karunia. Jadi imani, amini, dan nikmati. Karena hidup adalah anugerah. Terpujilah Kristus. Amin.